Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Menambang emas ilegal di Kabupaten Kerom, 4 warga negara Cina ditangkap polisi. Protes ratusan mantan kepala kampung ricuh di Jayawijaya, tembakan gas air mata dikeluarkan polisi untuk menghalau massa. Edarkan sabu-sabu, seorang pemuda di Kabupaten Mimika diringkus polisi. Seakan tiada hentinya, praktik ilegal pabrik miras oplosan di rumah masih menjamur di Merauke, Papua Selatan. Pada hari Senin, polisi menggerebek sebuah pabrik miras oplosan di sebuah rumah di Jalan Mangga 1, Kabupaten Merauke. Polisi menemukan peralatan yang digunakan untuk membuat miras oplosan, seperti dandang, pipa, ember, dan kompor. Kapolsek Merauke Kota AKP Susanto mengatakan selain menyita peralatan masak miras oplosan, polisi juga memusnahkan puluhan liter miras yang ditemukan di lokasi. Di sekitaran Kelapa Lima, pembuatan sopi tersebut dilakukan oleh sekelompok oknum. Namun pada saat penggerebekan tempat pembuatan sopi tersebut, para tersangkanya melarikan diri, dan tempat yang digunakan untuk pembakaran sopi adalah tempat rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Mereka lakukan pembuatan sopi yang mereka rencanakan dijual kepada masyarakat. Kami selaku Kapolsek akan terus melakukan upaya penegakan hukum dan penertiban terhadap yang memproduksi sopi dalam rangka menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif di wilayah Merauke Kota. Diduga operasi ini bocor karena polisi tidak menemukan pemilik rumah. Polisi mengimbau warga tidak menjual dan memproduksi minuman keras oplosan karena bisa dipidana. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. PT Telkom kembali mengeluarkan pemberitahuan pemadaman sementara jaringan internet di Merauke selama beberapa hari ke depan. Pemadaman berlangsung 2 tahap, yakni pada hari Selasa pada pukul 11 malam hingga 10 September pukul 10 malam. Kemudian pemadaman kedua pada tanggal 12 September pukul 11 malam hingga tanggal 14 September 2025 atau selama 2 hari. Menurut Kepala Kantor Telkom Merauke, Karel, Telkom telah menyiapkan jaringan internet cadangan sehingga warga tidak kaget. Untuk memitigasi gangguan yang terjadi dari tanggal 9 dan tanggal 12, kami ada untuk posko-posko kami tetap kami buka, lalu kami juga menambah beberapa titik di daerah-daerah yang kemarin kami tambah sekitar ada 6 atau 7 titik, yaitu di RRI, kemudian di KNS Seringgu, kemudian di Gereja Oto Yobar, kemudian di Katedral Jalan Mandala, kemudian di RUSD Rumah Sakit, kemudian di Gor Hiat Sai, dan juga di lapangan Mandala. Itu titik-titik yang bisa masyarakat mampir untuk melakukan akses internet selama masa gangguan. Warga bisa mengakses internet satelit di sejumlah lokasi, seperti di halaman Mapolres Merauke, Plaza Telkom, dan halaman Kodim Merauke. PT Telkom meminta masyarakat dan pengguna layanan melakukan antisipasi, khususnya aktivitas yang bergantung dengan jaringan internet. 16 Agustus lalu, jaringan internet di Merauke terputus selama 2 pekan karena kabel optik bawah laut putus di perairan Sorong, Merauke. Internet kembali normal setelah kapal penyambung optik berhasil menyambung kabel optik pada 5 September lalu. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban saat Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perselisihan hasil pemungutan suara ulang
pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua pada hari Rabu. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Susana Wanggai mengajak masyarakat yang tersebar di 9 kabupaten kota di Papua untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Susana juga meminta tokoh adat, agama, dan pemuda ikut mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Ya, kita semua mari sama-sama kita masyarakat di Provinsi Papua, ya, kita tentu harus menjaga kondusivitas sehingga semua aktivitas dapat berjalan dengan baik. Karena kalau tidak kondusif, ya, lingkungan kita masing-masing kalau tidak kondusif, itu tentu nanti kegiatan kita itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sekolah maupun ekonomi dan pekerjaan dan apapun, ya, itu pasti tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak kondusif. Seperti itu. Polda Papua saat ini menyiagakan 9.000 lebih personel untuk mengantisipasi potensi konflik dari para pendukung pasangan calon tersebut. Putusan sela sengketa Pilgub Papua dibacakan pada hari ini. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.